Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Rahman dari kelas 11 TI 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan logika matematika. Nah, logika matematika adalah landasan pemikiran untuk menarik kesimpulan. Logika matematika merupakan landasan untuk memperoleh kebenaran dengan pembuktian dan pemikiran yang rasional. Logika matematika terdiri dari pernyataan, pernyataan negasi, pernyataan majemuk, serta kesimpulan. Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau bisa salah. Pernyataan sendiri berbeda dengan kalimat terbuka, sedangkan kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya, sehingga untuk menentukan benar atau salahnya kita perlu pengamatan lebih lanjut. Contoh pernyataan yaitu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia, dan itu termasuk pernyataan yang benar. Contoh lainnya, Bika Ambon adalah makanan yang berasal dari Ambon, dan itu termasuk pernyataan yang salah. Negasi atau ingkaran adalah penyangkalan atas pernyataan tadi. Contoh, besi memuai jika dipanaskan. Besi tidak memuai jika dipanaskan. Artinya adalah jika pernyataan benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pernyataan majemuk. Apa sih pernyataan majemuk itu? Pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Terdapat 4 macam pernyataan majemuk: konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Berikut adalah tabel kebenaran konjungsi. Dapat disimpulkan, konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan benar. Pada tabel kebenaran disjungsi hanya akan salah jika kedua pernyataan salah. Dan pada implikasi akan bernilai salah jika pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai salah. Dan terakhir, biimplikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. Dan terakhir, kesimpulan. Terdapat 3 metode dalam pengambilan kesimpulan. Yang pertama modus tollens, yang kedua modus silogisme, dan yang terakhir modus ponens. Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Kemudian modus silogisme ditandai dengan adanya 2 pernyataan majemuk implikasi. Dan terakhir modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Setelah pembahasan tadi, mari kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama adalah Bu Ina sedang memasak. Buatlah ingkaran atau negasi dari P. Maka jawabannya adalah Bu Ina tidak sedang memasak. Karena negasi merupakan penyangkalan, maka kita tambahkan kata tidak untuk pernyataan jawabannya. Untuk pembuktiannya, kita bisa lihat tabel kebenaran berikut ini. Contoh soal kedua adalah P sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 32. Q sama dengan 32 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Pertanyaannya, tentukanlah disjungsi dan nilai kebenarannya. Langkah pertama, kita harus meneliti apakah 6 dikali 5 sama dengan 32. Jawabannya salah. Dan 32 merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Jawabannya juga salah. Maka kita bisa lihat tabel kebenaran pada disjungsi. Apabila kedua pernyataan bernilai salah, maka disjungsi tersebut bernilai salah. Oke, sampai di sini penjelasan